Hai guys, balik lagi bersama saya dengan Rini di sini di General Tarot Reading. Apa kabar kalian semua? Kalian semua yang saat ini sedang menonton video ini ya. Karena kali ini kakak akan membacakan lagi untuk kalian, yaitu dengan tema sedang apa dia malam ini. Nah, kira-kira si dia nih lagi ngapain ya? Kira-kira apa lagi mikirin utang? Apa mikirin kalian ya? Kita akan cari tahu melalui kartu tarot ini ya sayang. Namun sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa ini adalah general reading yang dimana energi kolektif dan yang pastinya tidak akan resonate untuk kalian semua yang menonton video ini ya. Jadi jangan terlalu dibuat patokan ya kartu tarotnya ya, buat fun reading saja. Kalau kalian merasa tidak resonate, kalian tinggalkan ya sayang ya. Dan ini energi kolektif sayang, energinya bisa vice versa, bisa maju mundur dan bisa kebolak-balik ya. Alright, kita langsung ke shufflean kartu tarotnya ya sayang ya. Fokuskan pandangan kalian pada shufflean kartu tarot yang ada di depan kamera ini ya, agar saya bisa menarik energi kalian lebih banyak lagi ke dalam readingan ini. Dan jangan lupa berdoa ya sayang. Sedang apa dia malam ini ya? Kak betulin kameranya biar kelihatan jelas. Oke, buat kalian yang baru bergabung saya ucapkan terima kasih. Juga kalian yang sudah like, sudah subscribe, kakak ucapkan terima kasih ya. Dan buat kalian yang sudah komen, bila mana kakak tidak sautin satu-satu, bukan berarti kakak tidak baca ya sayang. Kakak baca komenan kalian dan kurasa kalian sudah bisa merasakan cinta dan doa terbaik dari kakak untuk kalian semua para subscriber kakak tercinta ya. I love you all. Alright, kita akan langsung ke readingan ya sayang ya. Sedang apa mereka ini di malam ini ya? Si dia ini yang pastinya ketika kalian mengeklik video ini kalian langsung terfokus dengan seseorang ya. Mungkin kalian yang masih terkoneksi, atau mungkin kalian yang mengingat mantan, atau mungkin kalian yang ingin tahu energi seseorang yang sudah memblokirmu atau meninggalkanmu ya. Maaf ya guys, kakak ini apa ngantuk jadi nguap dulu, maaf ya. Di sini ada 3 kartu ya sayang, 9 of Swords, 3 of Swords, 4 of Pentacles ya. Jadi di sini energi seseorang yang dimana ketika kalian mengeklik video ini lalu kalian terfokus dengan seseorang tersebut ya, siapapun itu, mantan istri, suami, ataupun suami yang meninggalkanmu, pacar yang meninggalkanmu, siapapun ya sayang ya. Nah, di sini seseorang ini malam ini dia tidak bisa tidur ya. Dia tidak bisa istirahat tenang. Mungkin malam-malam sebelumnya juga seperti itu ya. Ketika kamu menarik energinya ke dalam readingan ini, sepertinya energinya saya disuruh mengatakan bahwa aku tidak bisa istirahat tenang setiap malam. Karena aku selalu kepikiran. Kepikiran seseorang yang pernah aku sayangi, yang pernah aku cintai. Dan saat ini aku jauh dari mereka. Jadi ini energinya saya disuruh mengatakan ya, energi seseorang yang hadir dalam readingan ini ya. Saya disuruh menyampaikan bahwa setiap malamnya dia itu tidak bisa istirahat tenang ya, tidak bisa istirahat nyaman. Jadi seseorang ini saat ini sedang memikirkan kalian yang menonton video ini. Nah, saya menangkap energi ini adalah energi orang-orang yang sudah meninggalkan kalian ya. Jadi ini sepertinya orang lama. Jadi
buat kalian yang mungkin ketika mengeklik video ini ya mungkin, tapi memang juga ada yang kalian masih terkoneksi ya. Jadi kalian mungkin penasaran, kira-kira pacarku lagi ngapain? Nah, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ini energinya kuat sekali, yaitu orang yang karena energi lama. Saya nggak tahu kenapa, apa kalian ini para subscriber kakak yang masih mengingat mantan ya. Jadi energi mantan itu selalu kuat untuk dalam readingan ya. Tapi di sini memang ada energi seseorang yang mungkin masih terkoneksi dengan kalian, tapi dia merasa bahwa dia tidak bisa tidur saat malam ini. Ya, jadi mungkin malam-malam sebelumnya. Sepertinya kalian ini hubungan yang LDR atau hubungan beda kota yang memang tidak saling menyapa secara real ya. Jadi orang ini hanya bisa memandangi. Aku hanya bisa memandangimu di kejauhan sini. Jadi ketika aku mengingatmu, aku hanya bisa merenungimu dan bisa memikirkanmu serta membayangimu. Dan malam ini aku terus terang aku tidak bisa merebahkan tubuhku dengan nyaman karena aku selalu kepikiran. Semakin aku kepikiran tentangmu, semakin tersakiti perasaanku ya. Jadi di sini Three of Swords ini adalah rasa sakit hati, dan aku merasakan energimu ketika kamu menonton video ini. Kamu energinya mulai saut-sautan ya. Jadi energimu juga mengatakan, aku pun tersakiti di sini ya. Kamu mengatakan energimu. Ini enggak semua ya, enggak resonate untuk kalian semua. Aku merasa tersakiti juga di sini ketika kamu mengabaikanku, ketika kamu tidak menelponku, dan ketika kamu mengabaikan teks messageku. Nah, itu membuat galau diriku. Nah, kalian ngaku sendiri ya, kalian juga galau ya. Jadi kalian ini rasa bahwa ini mungkin seseorang ini masih terkoneksi dengan kalian, tapi hubungan yang on off ya. Jadi kalian ini kadang-kadang diabaikan, kadang-kadang dihubungi ya. Jadi hubungan yang nggak jelas ya, yang di ghosting. Maafkan aku karena aku telah mengghostingmu, karena aku telah mengabaikanmu. Jika aku tidak menjawab teks messageku karena aku ada sesuatu di belakangmu. Jadi ini orang ini ya malam ini memikirkan sesuatu, ini bisa pekerjaannya yang berat atau sesuatu, nggak selalu orang ketiga ya sayang. Sesuatu itu telah membuatku menyita waktuku. Ketika aku tidak memikirkanmu itu bukan berarti aku tidak ingat kamu, tapi aku sedang sibuk dengan urusan-urusanku. Ya ini pedang-pedang ini loh sayang. Ini bisa jadi ini mungkin urusan-urusan mungkin aku merasakan di sini kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya istri ya sayang ya. Jadi kamu cinta keduanya ya. Jadi kenapa kamu sering diabaikan? Kamu mencintai orang yang sudah bersuami, sudah beristri. Jadi dia ini selain sibuk dengan mungkin urusannya dengan mungkin keluarganya yang mungkin dia harus selesaikan dulu, atau mungkin urusan dengan pacarnya atau apapun. Tapi di sini kuat sekali energinya, kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah punya anak ya, seseorang yang sudah punya istri. Jadi ketika kamu berharap dia mungkin nyambangi kamu atau nelpon kamu, dia tuh butuh waktu dan itu menyakitkan buat dia. Aku memang mencintaimu, tapi lihatlah kondisiku saat ini. Aku saat ini sedang memikirkanmu, tapi aku tidak bisa berbuat sesuatu karena urusan di belakangku ini cukup menyita waktuku. Jadi dia selalu mengatakan itu karena memang orang ini, kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah bersuami ya sayang ya. Jadi dia ini aku tersakiti. Begitu juga kamu, energimu yang tadi kakak sudah sampaikan, kamu pun juga tersakiti. Karena dia selalu on off ya. Selalu kadang datang, kadang tidak ya. Nah, dia merasa tersakiti tersendiri saat ini ya. Dia hanya bisa memandangimu dari kejauhan. Aku hanya bisa melamunkan tentangmu dari jarak jauh ini. Jadi aku tidak bisa mendatangimu atau menelponmu ketika aku belum selesai dengan urusan-urusanku ya. Jadi ketika kamu berharap dia untuk menghubungimu, dia ini dia mengatakan bahwa urusannya itu cukup rumit untuk dia bisa tinggalkan. Jadi dia kalau belum selesai urusannya, mungkin mereka yang punya istri, punya anak, dia harus menyelesaikan urusan anak, kemauan anaknya atau urusan-urusan rumah tangganya ya. Jadi kalian ini berhubungan dengan orang yang sudah berumah tangga ya sayang. Kita angkat lagi kartunya ya.
Eight of Wands, Judgment, Page of Wands ya. Yang dimana di sini Judgment ini energi yang dimana sedang mengadili dia ya. Jadi dia ini disadarkan. Jadi dia ini disadarkan bahwa kamu orang yang sudah berumah tangga. Contoh ya, kamu sudah punya anak, sudah punya istri. Jadi kamu saat ini berhubungan dengan kalian yang menonton video ini. Pada akhirnya nantinya akan kemana. Jadi kamu disuruh tanya pada dirinya sendiri. Nah, saat ini ketika kalian mengeklik video ini, energinya ketarik ke dalam readingan ini sakit hati, ini karmanya ya sayang ya. Ini kakak gabungin ke sini, kelihatan ya di bawah ya, tangan kakak kecil. Ini sebenarnya ini teguran dari sang semesta, ini keadilan. Jadi aku menegurmu dengan kesakitan ini untuk menyadarkanmu bahwa kamu tidak boleh mempermainkan perasaan orang. Jadi dia ini mendekatimu itu sang semesta tidak mengizinkan ya sayang, karena ini kenapa? Karena dia sudah berumah tangga ya, jadi dia sudah punya anak istri. Ini nggak resonate untuk kalian semua ya. Ini kebetulan nggak tahu kenapa energinya tiba-tiba ini orang ini ya yang kalian cinta ini sudah punya pasangan ya, jadi sudah punya istri ya. Jadi kalian ini mencintai seseorang yang sudah mempunyai anak istri. Dan aku merasa apa yang saya alami saat ini adalah teguran buat saya. Biarlah aku bisa memandangimu dari kejauhan sini. Aku memang mencintaimu, aku berharap bisa hidup bersamamu, tapi aku sulit untuk meninggalkan keluargaku. Emang benar ini kamu mencintai orang yang sudah berkeluarga. Entah kenapa ini energinya tiba-tiba aku disuruh lebih yang kuatnya ya. Jadi kalau kalian yang berhubungan dengan orang yang masih sendiri, tapi kalau kamu di ghosting, itu berarti ada sesuatu. Bisa jadi dia punya pasangan atau punya istri ya sayang ya. Jadi sesuaikan saja. Kalau kalian yang mengeklik video ini, kalian tapi ini kok pasanganku nggak punya siapa-siapa, tapi kamu di ghosting ya, tapi kamu diabaikan, kamu diblokir, berarti dia ada sangkutan ya, ada sangkutan seseorang di sekelilingnya, yaitu mungkin sudah punya pasangan lain atau dia sudah punya istri ya, karena energinya kuat sekali ya. Eight of Wands ini adalah energi yang dimana rasanya sulit aku bisa memberikan kepastian untukmu untuk bisa menikahimu, karena aku di kehidupanku saat ini aku sedang harus menyelesaikan tugas-tugasku, yaitu yang dia harus menghidupi keluarganya. Jadi kalau kamu berharap sekali untuk bersamamu itu sulit, dan aku menangkap energimu juga, aku memang mencintainya. Aku memang berharap dia ingin mengatakan padaku untuk menikahiku ya. Energimu memang berharap sekali untuk kamu dinikahi ya. Bagi kalian yang mungkin sudah bilangnya mau dinikahi tapi nggak kunjung-kunjung, sepertinya di ghosting, ya ini urusannya keluarga sayang ya. Jadi dia ini kamu mencintai orang yang memang punya urusan dengan keluarga. Eight of Wands ini adalah energi yang dimana kuat sekali memang saat ini kepikirannya terhadap kalian. Aku saat ini jujur saja saat ini kepikiranku terhadap kalian. Aku memikirkanmu, bahkan aku membayangkanmu ketika aku tidur dengan pasanganku, yaitu dirimu. Jadi ketika dia bersandar di ranjang dengan pasangannya itu menganggap bahwa pasangannya itu kamu ya, jadi bukan pasangannya. Jadi seolah-olah ketika aku bercinta dengan istriku, dengan suamiku, aku merasa bahwa itulah kamu. Jadi aku bisa menikmati bercintaku ketika aku membayangkanmu lah orang ini ya. Jadi dia tuh ketika dia tidur bersama istrinya atau dia bersandar pada pasangannya, bagi kalian yang belum menikah, dia itu membayangkan bahwa itu kamu, karena memang sulit untuk menuju ke kamu. Kenapa kamu di ghosting, kenapa kamu tidak diberi kepastian ya, walaupun kamu merasa bahwa pasanganmu ini sepertinya sendiri, karena dia memang bersama yang lain sayang ya. Jadi sorry to say, tapi memang ini kuat sekali energinya, dia tuh sudah punya istri ya. Jadi makanya dia ini tapi memang mencintaimu ya, jadi bukan tidak mencintaimu, dia sangat mencintaimu. Bahkan dia selalu berhayal tentangmu ketika dia bercinta dengan pasangannya ya. Mungkin pasangannya maksa, ayo kita bercinta, contoh ya seperti itu ya. Kita ketika tidur gitu ya, pasangannya ngerayu-ngerayu, dia tuh harus membayangkan kamu dulu, baru dia bisa merasakan cinta itu. Ketika dia mungkin dia sedang sendiri, bisa jadi dia itu
membayangkanmu tuh dengan seperti itu ya, dengan tanda kutip ya. Jadi dia tidak harus dengan pasangannya, walaupun pasangannya tidak mengajak bercinta, dia ngerasa puas ketika dia membayangkanmu. Makanya kenapa sebagian kalian yang mungkin yang menonton video ini mengatakan, saya ini loh Kak, pasanganku ini aneh loh, kok dia itu kok nggak memberikan kepastian untuk menikahiku, atau hubunganku terlalu kelamaan, seperti aku di-ghosting, tidak jelas. Ya ini, kamu berhubungan dengan orang yang punya pasangan. Ya ini lebih kuatnya ini sudah menikah, kamu berhubungan dengan seseorang yang sudah menikah. Tapi kalau bagi kalian yang mungkin tahu dia belum menikah, dia sudah punya pasangan ya. Jadi di belakang kamu itu dia menyimpan sesuatu. Ini kakak angkat lagi kartunya ya. Di sini ada 2 kartu ya sayang ya. Nine of Pentacles, Eight of Swords ya. Ini energi yang dimana kuat sekali. Saat ini dia bingung. Bingung dengan kondisi yang dimana satu sisi dia mencintaimu, tapi sulit untuk hidup bersamamu. Di satu sisi dia bertahan dengan kehidupannya, dia tersakiti ya. Jadi mungkin rumah tangganya tuh yang nggak nyaman, mungkin selalu ribut, selalu urusan ya, kalau nggak ekonomi ya zaman sekarang ya sayang ya, kalau ekonomi nggak cukup ribut, nanti urusan sepele ribut ya. Ketika dia bertemu denganmu, kamu yang bisa menenangkan, kamu yang selalu, mungkin ada sebagian kalian yang mensupport materi ya. Dia ngerasa bahwa kamu ini sumber dari kebahagiaan dia ya. Jadi dengan kamu tuh bahagia, karena aku ngerasa sebagian kalian sudah memberikan materi buat dia ya. Emang tidak banyak ya. Di sini ada Nine of Pentacles, ini adalah dia ngerasa bahwa karena sudah di 9 ya. Jadi dia ngerasa dengan kamu tuh lebih ada kecocokan. Karena kurang 1 ya, kurang 10 ya. Jadi kurang 10 ini karena dia ya ini. Dia hidup bersama istrinya. Paham ya sayang? Jadi kenapa dia tidak bisa menujumu kuat, tidak bisa memberikan kepastian kuat, karena dia berdealing dengan keluarganya ya. Jadi kamu yang menunggu-nunggu, kamu bingung nih hubungan ini energi kamu sama dia nyambung ya. Aku ini hubungan sudah lama, tapi aku ini di ghosting, aku kadang-kadang diblokir, kadang-kadang aku diabaikan, kadang-kadang SMS-ku nggak dibales. Ya kalau nggak dibales tuh karena dia sibuk dengan keluarganya sayang, atau mereka ini sibuk dengan pasangannya ya. Jadi energimu tuh kesel ya, jadi kamu tuh kesel sekali. Jadi ketika kamu ngeklik video ini malam ini berharap dia mikir kamu, oh iya dia mikirin kamu. Bahkan energinya saat ini tuh tertuju ke kamu tuh cukup kuat sekali ya. Jadi ini ya, kalau tak gabungin sama ini ya, 2 kartu ini, Nine of Pentacles sama Eight of Wands, ini energi yang kuat sekali mengingatmu ya. Dia ngerasa dengan kamu bahagia, kamu bisa memberikan kebahagiaan walaupun kalian tidak mensupport materi, tapi mensupport ketenangan, terus bisa mengayomi. Mungkin dia dengan pasangannya tidak mendapatkan itu. Kamu bisa memberikan, mungkin bagi mereka yang perempuan, kalau kalian laki yang nonton ya, mungkin kamu sebagai laki-laki memberikan materi. Dia dengan suaminya mungkin nggak cukup, dengan pasangannya yang sekarang mungkin nggak bisa menuruti apa yang dia mau. Nah, sedangkan kalian yang para laki selalu mensupport itu ya. Jadi apa yang dia mau tuh mungkin kepuasan-kepuasannya didapat dari istri tidak memuaskan, tapi dengan kalian puas. Nah, contoh seperti itu ya sayang. Sorry itu kepuasan tuh kan nggak harus dengan tanda kutip ya. Kepuasan tuh bisa macam-macam. Kepuasan kasih sayang, kepuasan pokoknya yang membuat dia itu tidak didapatkan dari pasangannya ya, apapun itu ya. Sesuaikan saja ya sayang. Eight of Wands ini energi yang dimana dia sudah cukup kuat untuk mendatangimu, bisa menemuimu, bisa hidup bersamamu. Tapi apa daya ya, dia di sini ada bingung, dia nggak bisa tidur, pandangannya hanya ke kamu, pikirannya ke kamu. Ini komplit loh, ini energi yang memang cukup kuat sekali. Kalau kamu ingin menarik dia ya, kalau kamu tanya, Kak kira-kira bisa nggak dia hidup bersama saya suatu saat nanti? Karena ini milik orang ya sayang ya. Sang semesta mengatakan dia menegur dia. Ya, jadi tadi sang semesta mengatakan, ini teguran buat kamu, bila mana kamu mencintai seseorang tapi kamu sudah berdealing dengan istrimu, maka selesaikan urusanmu. Jadi sang semesta disuruh menyelesaikan urusan-urusannya. Ya ini mungkin disuruh cerai dulu atau disuruh memutuskan salah satu agar energinya tuh bisa ke kamu. Karena dia mengadu kepada sang semesta, dia bilang aku ingin hidup bersamamu ya. Kamu yang nonton ini, ya ini orang rada egois ya, sudah punya tapi masih berharap kamu ya. Tapi memang
bagaimanapun manusia di dunia ini tidak ada yang sempurna ya. Ketika kita dipertemukan dengan seseorang sudah bersuami atau sudah beristri itu izin ya, izin dari Sang Semesta. Jadi bagaimana nantinya kita bisa bersatu tidaknya dengan mereka ini ya, itu kita kembalikan sama yang di atas ya. Mungkin Sang Semesta lebih tahu caranya ya. Mungkin dia hidupnya dalam keluarganya penuh dengan toksik ya, mungkin penuh dengan racun, mungkin terlalu banyak masalah-masalah ketika dia mungkin meminta bercerai atau berpisah dari pasangannya, bisa jadi nanti ke kalian ya. Jadi afirmasi kalian juga yang baik-baik ya. Bila mana dia jodohku, ya Allah ya Tuhanku, pisahkan dia dari pasangannya yang menurut dia ini sudah tidak baik untuknya. Mungkin dia sudah ngadu kamu macam-macam ya, bahwa istriku ini galak, suamiku tukang selingkuh, atau mungkin ngadunya yang pokoknya yang menjelekkan pasangan ya. Tapi kamu harus tahu faktanya. Ketika kamu berafirmasi untuk dia buat kalian itu, kamu harus tahu faktanya. Tapi kalau kamu tidak tahu faktanya, ketika kamu berharap suami orang, istri orang, itu biasanya sulit untuk kamu dapatkan. Karena apa? Itu akan menyakiti kamu. Ya, kamu akan tersakiti karena saat ini pun kamu sudah merasakan energi itu, ya. Kamu sudah merasa sakiti ketika kamu diabaikan. Nah, ini berarti sudah tanda-tanda ya sayang ya. Berarti orang ini sulit untuk kamu dapatkan. Maaf ya, sorry to say, tapi memang kalau kita mencintai pasangan orang itu ketika dia mengadu pasangannya mungkin galak atau apa, padahal dia baik-baik saja, itu sulit untuk kamu tarik. Ya mungkin dengan itu tadi ya, contoh selingkuh ya itu beda lagi ya sayang ya. Ya tapi terserah kalian loh sayang ya. Ini sudah energinya sudah Kakak sampaikan. Jadi ketika kamu berharap sekali dengan pasangan orang, ketika dia menceritakan pasangannya mungkin berantem atau mungkin ada masalah apa, padahal dia baik-baik saja, itu sulit untuk kamu dapatin. Sedikit sekali, mungkin hanya 10 atau 15% ya, itu pun kamu akan terus tersakiti, akan di zona ini ya. Paham ya sayang ya? Jadi pikirkan kembali ya. Di dunia ini nggak selebar daun kelor loh sayang ya. Jadi kalau kamu sudah tahu seperti ini, walaupun kamu mencintai, cobalah untuk kamu pikirkan kembali ya. Kita lanjut nih sayang, kita tarik lagi energinya. Di sini ada Ace of Pentacles ya, Ace of Swords, yang dimana ini energi yang memang cukup kuat sekali, bahwa dia tuh memang mencintaimu tuh cukup dalam ya. Jadi kalau kamu tanya malam ini sedang mikirin apa, mikirin kamu sayang ya. Jadi kamu yang menonton video ini. Kalau kamu berpikir, Kak, tapi kenapa dia mikirin aku kok dia nggak ngoling aku? Kenapa dia mikirin aku kok dia nggak tanya kabarku? Karena ya ini loh sayang, laki-laki ini ya Kakak sampaikan dia berdealing dengan seseorang, dia berumah tangga. Kamu mencintai dengan suami orang, kamu mencintai dengan istri orang. Ketika dia ingin menemuimu, ketika dia ingin menelponmu, dia butuh waktu yang tepat. Nggak seenak udelnya dia ujuk-ujuk, dia ada duduk santai dia nelpon kamu, nggak seperti itu. Dia juga harus cari waktu ya, waktu yang dia sudah rileks, sudah memang tidak terganggu oleh suasana keluarganya atau pasangannya ya. Paham ya sayang? Emang ini cukup kuat sekali ya. Dan kamu pun memegang itu, memegang janji-janjinya ya, energimu ya. Aku memegang janjinya Kak, aku memegang apa yang dikatakan dia terhadap saya. Saya percaya itu ya. Jadi kegombalan-kegombalan orang yang merasa tidak nyaman dalam keluarganya itu biasanya akan dilontarkan kegombalannya yang jauh lebih luar biasa itu pada selingkuhan ya. Kamu termasuk selingkuhannya ya sayang, maaf sorry tuh saya, tapi ya itu tadi ya. Tapi enggak ya, hidup ini kan enggak ada yang sempurna ya sayang. Mau kita selingkuh mau apa, mencintai siapapun itu juga tidak masalah ya. Namanya kehidupan ini enggak ada yang sempurna. Ya, dan Sang Semesta memang mengizinkan ya. Tinggal bagaimana ini Kakak sudah sampaikan ya, kamu akan tersakiti. Jadi pikirkan kembali ya. Kita tarik lagi energinya. Jadi kalau kamu tanya malam ini sedang mikirin, kamu kuat sekali ya, energinya kuat sekali. Bahkan mungkin dia dengan pasangannya disuruh makan aja, mungkin bilangnya sampai manggilnya berkali-kali. Contoh nih, sayang makan, ini sudah tersedia, ini anak-anak sudah nunggu. Contoh kalau mereka yang sudah punya anak, nunggu di meja makan. Nah contoh seperti itu ya, maaf hidung Kakak gatel. Jadi dia tuh cuman bilang iya, tapi dia sibuk dengan mungkin baca chattingan dari kamu, atau mungkin dia ngeliatin foto kamu. Setelah habis ngeliatin foto kamu, ngeliat istrinya atau suaminya kok lain. Kurang lebih seperti itu ya sayang. Ini orang juga emang rada ini juga ya, nakal juga. Kita lanjut ya sayang ya. Three of Cups, Seven of Swords ya. Ini yang dimana memang
kalian ini ya, dia mengatakan, "Aku saat ini sedang berkumpul dengan keluargaku, aku sedang berkumpul dengan pasanganku." Bagi mereka yang belum nikah ya, tapi punya pasangan, kamu nggak tahu. "Aku sedang, bersenang-senang, tapi ketahuilah hati dan perasaan dan pikiranku sedang menujumu." Ya ini Kakak nih deketin ya, kelihatan ya, ini kartunya ya di bawah. Kakak tangannya kecil. "Hati dan pikiranku tertuju dengan kamu, walaupun aku bersenang-senang dengan keluargaku, dengan pasanganku, dengan sahabat-sahabatku ya, dengan siapapun yang saat ini dia ngerasa bersenang-senang ya. Tapi hatiku tersakiti, aku bingung karena aku tidak tahu bagaimana menujumu, karena saat ini aku sedang menginginkanmu, sedang ingin bersamamu." Ya ini energinya loh ya, bukan raganya. Jadi pikirannya dia itu tentang kalian ya. "Aku semakin tersakiti ketika aku mengingatmu. Ketika aku, bersenang-senang dengan yang lain, ini bukan keinginanku. Hanya sekedar untuk pelampiasanku ya, karena keluargaku mengharapkan aku seperti itu." Jadi keluarganya yang menuntut dia katanya ya, ini energinya mengatakan harus seperti itu ya. Gimana orang udah keluarga ya sayang ya, mau nggak mau kan harus, bersendagurau dengan keluarga ya. Nah ketika dia, bersama mereka, dia itu semakin tersakiti karena semakin mengingatmu ya. Ini kuat sekali loh sayang, ini energinya kuat sekali menuju ke kalian. Dan kalian kurasa saat ini mungkin ada yang sebagian semakin sakit hati, semakin menangis, maaf ya sayang ya, bukan mengingatkan kamu atau membuat kamu sedih, tapi realita hidup tuh memang seperti ini ya. Jadi, tidak selalu manis dalam kehidupan ini, pasti ada pahit ya. Jadi ketika kalian dipertemukan seperti ini, orang yang sudah, punya keluarga seperti ini, atau sudah punya pasangan, ya semua itu atas izin Sang Ilahi ya, tapi bagaimana caranya supaya kamu bisa menyadarkan diri agar dunia ini tidak selebar daun kelereng seperti kita pikirkan ya. Jadi ketika kita sudah bertemu orang satu, kita berpikirnya tidak akan menemukan lagi satu lagi ya. Jadi kita tuh mikirnya ya itu-itu aja. Nah, seperti itu ya sayang ya. Jadi, lagi dan lagi Kakak sampaikan, ketika kamu bertahan dengan hubungan ini, maka kamu akan terus seperti ini ya. Seperti ini sayang ya, Three of Swords ini adalah yang dimana kamu tidak akan pernah menemukan kebahagiaan ya. Kamu akan terus tersakiti dan penantian kamu akan sia-sia. Walaupun kamu nanti suatu saat bisa hidup dengannya ya, walaupun dia menceraikan istrinya, itu kamu juga akan sama, mengalami hal yang sama. Ya seperti tabur tua ya sayang. Jadi ya sorry to say ya, kalau kita mencintai pasangan orang itu memang sulit ya. Apapun itu ya, Sang Semesta pun mengizinkan kebahagiaan kamu tuh hanya sementara. Setelah itu kamu akan terluka lagi, ya. Paham ya sayang ya? Di sini Seven of Swords ini adalah dia mengatakan, "Aku mendatangimu ini emang yang secara tidak tepat ya. Jadi aku sudah mempunyai istri dan anak, aku sudah mempunyai pasangan. Tapi tidak dipungkiri memang aku mencintaimu." Ya, hatiku, perasaanku, pikiranku sekarang tertuju dengan kamu ya. Ini energinya memang semuanya tentang kamu ya. Tapi dia juga jujur bahwa dia bersama keluarganya ya. Kita tarik lagi energinya sedikit lagi ya. Two of Pentacles, Five of Wands ya. Ini adalah yang dimana kondisi dia saat ini, apa yang dia jalani saat ini tidaklah seperti apa yang kamu pikirkan. Ketika kamu tidak dibalas teks message-mu, ketika kamu tidak dibalas, tidak diterima callingan kamu, itu karena dia semata-mata demi menunjukkan kepada keluarganya bahwa dia tidak menutupi sesuatu di belakang keluarganya ya, yaitu kamu ya. Jadi saat ini pikirannya tuh sedang, aku tidak tahu apa yang nantinya aku harus lakukan terhadap kamu ya, kamu yang menonton video ini. Karena saat ini aku sedang, jujur aku sedang tidak tahu, tidak menentu. Ini Kakak angkat lagi, Kakak disuruh ngangkat lagi kartunya. Aku bingung. Bingung dengan pilihan hidupku. Ketika nanti aku memutuskan untuk meninggalkan keluargaku, itu tidak akan mungkin karena aku dengan keluargaku saat ini aku sedang mengurusi keturunanku. Ini sepertinya sudah ada yang punya anak ya sayang ya. Jadi sebagian ini kamu berdealing dengan seseorang yang sudah punya buah hati ya. Dan aku tidak mungkin meninggalkan mereka demi keegoisanku. Tapi memang tidak kupungkiri aku memang mencintaimu. Bahkan pikiran dan perasaanku saat ini hanya tentangmu. Ketika aku menikmati makananku, yang ada hanyalah bayanganmu
Lah kok kayak ini ya, kayak anak muda yang baru mengenal cinta ya sayang ya. Aduh ini lucu juga emang orangnya ya. Pikiranku saat ini tidak menentu, aku tidak tahu harus berbuat apa dengan kondisiku saat ini. Dan aku merasa berbagi cinta denganmu ini adalah bukan kesalahanku. Dia merasa berbagi cinta denganmu itu bukan kesalahannya, tapi karena kondisi kehidupannya yang memang membutuhkan itu dari kamu ya. Mungkin kamu karena di sini ada pentacles ya sayang. Mungkin sebagian kalian selain memberikan support materi ya, memberikan support ketenangan ya, nasihat, itu juga support ya sayang ya. Lahir batin. Mungkin ada sebagian kalian yang sudah tanda kutip maaf ya sorry to say yang bagi kalian yang sudah ketemu, mungkin kalian sudah ada yang tidur ya, tidur bareng dengan dia. Jadi mungkin pelayanan pasangannya itu tidak ada yang memuaskan. Dengan kalian lah dia baru bisa mendapatkan segalanya. Ini menurut dia ya. Ini kakak tarik sekali lagi ya, biar kamu nanti bisa bubuk. Ya, walaupun kamu sakit hati ya, jengkel ya, ternyata ini ya energinya, nah kayak gitu ya. Dia berharap suatu saat ya, ini energi dia dan ini energi kamu, tapi ini karena datangnya bareng ya, jadi ini energi yang nyambung. Dia berharap di sini ada Ten of Cups, Seven of Pentacles. Berharap bahagia dengannya. Begitu juga kamu ya, berharap suatu saat bisa hidup dengannya. Tapi karena di sini Seven of Pentacles, kebahagiaan itu rasanya sia-sia. Kamu hanya bisa merasakan, tapi kamu tidak bisa memiliki. Nah, itu ya yang saya rasakan dari kalian energinya ya. Aku hanya bisa merasakan kebahagiaan ini, tapi aku tidak bisa memiliki seseorang yang aku cintai. Kamu memegang teko ini, jadi kamu kesel, kamu jengkel, kamu kecewa, ya, karena kamu masih memegang teko hitam ini. Jadi kamu tuh ngerasa sepertinya cinta ini tidak ada gunanya. Kalau kamu habis nonton ini, sepertinya kamu berpikir kembali ya, karena kamu akan terus tersakiti hingga kapanpun. Ketika walaupun kamu menikah pun dengan dia, kamu akan merasa luka ini. Karena ketika kita dipertemukan dengan orang yang berani memutuskan untuk pergi dari keluarganya, padahal itu keluarganya mungkin ya namanya hidup kan pasti bermasalah ya. Kita nggak mungkin hidup tuh mulus-mulus. Nah, mungkin dia tidak sanggup dengan yang seperti dia katakan kepada kamu ya, sering berantem apa. Nanti ketika dia hidup dengan kalian, itu bisa jadi seperti itu lagi. Ketika dia mungkin saat ini mungkin manis-manisnya ditunjukkan, ketika hidup bersamamu dia akan berantem, dia akan melakukan hal yang sama, meninggalkanmu juga. Bisa jadi dia kembali ke mantan istrinya. Paham ya sayang? Jadi pikirkan kembali ya. Kalian memang berharap bisa hidup bersama ya. Ini kurasa cukup readingannya, kurasa cukup ya sayang readingannya ya. Kalau kamu pengen jelas nanti bisa personal reading ya. Kakak sebentar lagi akan buka personal reading ya, tapi tidak sekarang karena kakak masih sibuk sayang ya. Jadi kalau kalian tanya lagi sedang apa dia malam ini, sedang ini memikirkan kalian sayang. Kakak tarik the romance angelnya ya. The oracle cards ya, biar kamu lebih clear. Kalian memang soulmate sayang. Jadi kalau kalian ini memang sulit untuk melupakan dia itu wajar ya. Jadi kalian dipertemukan, memang sang semesta tuh terkadang mempertemukan soulmate kita itu melalui orang lain ya. Jadi mungkin dia sudah menikah dengan yang lain. Begitu twin flame ya. Kadang-kadang kita dipertemukannya juga dia sudah punya pasangan. Nah, apapun itu, soulmate, twin flame, apapun itu ya. Jadi terkadang partner-partner kita untuk menjadikan ada dalam hidup kita tuh terkadang kita dipertemukan dengan orang-orang yang sudah berdealing dengan yang lain ya, bahkan sudah menikah dengan yang lain. Tapi gimana caranya supaya sang semesta ini tidak menegur kita, supaya kita tidak menjalani teguran yang sama dari seperti mereka, kita harus pikirkan kembali ya, karena masih ada soulmate-soulmate lain di belakang sana ya, jadi tidak hanya satu. Kebetulan kamu dicintai dengan orang ini ya. Jadi pikirkan kembali, kamu akan tersakiti lagi sayang. Kalau kamu walaupun kamu menikah dengannya itu, kamu akan tetap tersakiti ya. Jadi pikirkan kembali. Tapi kalau kamu enggak lah kak ya kartu, saya enggak percaya kartu, aku bahagia kok dengannya, biarin saya menjadi simpanannya lah. Terserah ya, hidup ini sayang ya, cari yang gampang saja. Kalau kamu nyaman dengan situasi ini ya enggak masalah. Tapi pikirkan kembali. Ketika dia bisa meninggalkan pasangan dia, suatu saat dia akan bisa meninggalkan kalian juga ya. Jadi kamu harus jangan terlalu mau
ditipu dengan godaan-godaan setan ya. Jadi kita harus minta izin sama Yang Sang Semesta. Bila mana memang dia adalah jodohmu, ketika dia sudah berpisah, kamu boleh tarik energinya. Tapi ketika dia masih bersama pasangannya, izinkan dia untuk bisa menyelesaikan masalahnya. Itu yang kamu harus afirmasikan buat dia ya. Jangan kamu menarik energinya untuk ke kalian ya. Jangan dulu, karena dia masih bersama pasangannya. Ya, walaupun kalian soulmate tapi dia masih bersama pasangannya. Jadi afirmasinya gimana Kak? Afirmasinya doakan dia. Semoga dia masalahnya selesai dalam urusan rumah tangganya. Semoga dia baik-baik saja ya. Nanti lama-lama dia akan semakin tersadar dan dia akan bagaimana mencari jalan terbaik untuk menuju ke kalian ya. Jadi bukan beda dengan kalian menarik jodoh atau menarik mantan kalian yang mungkin mantanmu lupa dengan kamu atau gimana. Tapi ini sudah jelas dia masih menikah ya sayang ya. Jadi kamu dan di sini orang ini itu saya merasakan memang saat ini energinya ke kalian cukup kuat sekali ya. Kakak kasih tahu zodiaknya ya sayang ya. Yang terkuat ya. Kurasa cukup readingannya ya. Ini kurasa juga sudah clear ya. Jadi kalian ini apa yang mereka pikirkan ya ini tentang kamu ya. Tapi kamu berhubungan dengan pasangan orang. Ini nggak resonate untuk kalian semua ya. Kalau kalian masih bujang berhubungan dengan sama single ya, ini nggak resonate buat kalian ya. Sudah pasti tidak resonate ya. Karena ini memang saya merasakan energi terkuatnya itu memang kalian berhubungan dengan pasangan orang ya. Kakak baca zodiaknya ya sayang. Di sini ada Capricorn kuat sekali, ada Aries kuat, Sagittarius sedikit, Leo sedikit, Gemini kuat, Aquarius sedikit, Libra kuat, Cancer kuat, Scorpio kuat ya, Pisces sedikit. Kurasa cukup ya sayang. Semoga ini bermanfaat. Bila mana kalian menyukai jangan lupa di like dan subscribe. Thank you for watching and take care of you. Bye bye.